Oh, sebelum kita masuk ke pertarungan, setelah pertarungan terakhirmu melawan Dustin, kamu mengungkapkan bahwa kamu mengalami cedera tangan. Jadi apa kabar tentang itu? Apakah kamu boleh kembali berlatih? Saya perbaiki semua. Hai, apa kabar semuanya? Apa kabar kalian? Terima kasih. Terima kasih dukungannya. Terima kasih. Saya sudah memperbaiki semuanya. Semua masalah saya dengan tangan. Dan saya sudah berada di camp pelatihan selama 3 bulan terakhir. 11 Januari, saya akan siap 100%. Ya, kamu bilang mau lawan baru dan Armin sedang bermain bagus di kelas ringan dan dia dapat lawan utama. Jadi apa pendapatmu Armin sejak pertarungan pertama dulu? Tidak. Tentu saja, jika kamu melihat peringkat, Armin adalah penantang nomor 1. Dan sepanjang hidup saya bilang kepada orang-orang bahwa saya ingin bertarung dengan penantang sejati yang pantas melawan petarung tingkat tinggi. Itu sebabnya dia layak, kita akan bertarung dengan cepat. Setelah pertarungan pertamamu, orang berpikir akhirnya kamu akan bertanding ulang gelar. Ya, jadi apakah kamu tahu kamu akan melawan Armin meskipun kamu sudah mengalahkannya sekali sebelumnya? Ya, jika kamu melihat keterampilannya, dia punya keterampilan yang bagus dalam gulat. Dan yang memiliki keterampilan gulat mereka yang mengendalikan, kamu tahu. Mereka mengendalikan divisi ringan sejak bertahun-tahun yang lalu, dimulai dari Khabib. Sekarang saya dan Armin memiliki keterampilan yang baik, itu sebabnya dia sekarang menjadi yang nomor 1 dan dia adalah penantang sejati yang ingin saya lawan. Pertanyaan untuk Armin. Jelas kamu melakukan debut melawan Islam. Saya rasa kamu jelas mengamatimu sejak pertarungan itu. Pendapatmu, perjalanan gelap, dan kamu lihat perkembangannya sebagai seniman bela diri. Halo semuanya. Pasti dia adalah petarung terbaik di divisi kita dan ya, telah mempertahankan gelarnya beberapa kali dan saya sangat bersemangat untuk pertarungan ini dan saya tidak sabar untuk menjadi juara. Kamu melakukan wawancara untuk Arman. Katamu ada gerakan rahasia dan teknik unggul dalam pertarungan ini melawan Islam. Bisa beri kami sedikit wawasan tentang apa yang kamu lihat? Saya ingin mendapatkan bonus, itu sebabnya saya melakukan teknik rahasia itu. Pertanyaan untuk Murad di belakang sini. Lurus saja, Ed. Kami melihat video Omar bertemu di belakang panggung saat wawancara. Mengetahui bahwa dia hanya beberapa langkah jauhnya, dan setelah semua obrolan di Twitter dan konferensi pers, akhirnya kamu bisa bertemu di oktagon. Tentu saja ini menjadi pribadi karena setiap kali saya bertemu, saya melihatnya, saya memberikan rasa hormat saya menjabat tangannya, saya bahkan bilang bahwa saya akan melawannya suatu hari nanti. Tetapi sekarang saya akan melawan Umar, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Sebagai seorang petarung, dia adalah petarung yang bagus, tapi dia tidak melalui seperti yang lainnya. Kamu tahu, kamu harus melawan yang terbaik dari yang terbaik, tapi hanya dia yang melawan Sanhegan tanpa gulat. Dan ya, dia petarung yang bagus, tapi kamu harus melawan semua orang untuk membuktikannya. Tapi saya memberikan apa yang orang-orang inginkan dan saya memberikan apa yang mereka mau. Dan mari kita lihat, saya suka tantangan dan terima kasih guys, saya cinta kalian. Kamu itu sampah, mengerti? Kamu itu sampah, kamu kehilangan rasa hormat. Kamu kehilangan rasa hormat sebagai pria di hadapanku, mengerti? Pria sejati tidak bicara sampah di internet, mengerti? Oke, bilang ke semua orang, apa yang saya katakan tentang kepribadianmu, saya baru saja menggambarkan perilakumu. Kamu mencoba menghindar dariku. Kamu bahkan tidak menyebut namaku. Kamu, sialan kamu, siapa kamu? Kamu bahkan tidak tahu. Kamu pikir saya akan mundur dan melawan nomor 15. Saya akan tunjukkan padamu, sialan, bagaimana beraninya kamu, orang licik. Setelah saya mengalahkan Peter Yan dan saya jadi penantang nomor 1, kamu memanggil saya. Saya bahkan tidak melihat video ini saat itu dan kamu masuk ke ruang ganti dan kamu menjabat tanganku. Selamat. Dan kamu mau melawan saya setelah kamu nomor 14 dan saya nomor 1. Umar, jadi dia benar-benar mendominasi semua lawan terakhirnya dan dia benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa kepada mereka, bahkan kepada petarung yang lengkap seperti Peter Yan. Bagaimana kamu akan menghadapi tekanan? Saya akan menunjukkan kepada kalian, kita akan lihat, saya tidak mau banyak bicara tentang pertarungan apa yang akan terjadi di dalam kandang. Saya akan menunjukkan kepada kalian, kamu akan mengerti malam itu kenapa dia menghindar. Dan untuk Mirab, apa yang membuatmu terpancing dan merasa ingin bertemu Dana White di kantornya? Dan bisakah kamu ceritakan bagaimana pertemuannya? UFC memang bilang padaku jika aku siap untuk bulan Januari, aku akan mengambil waktu. Tapi aku maju dan memberikan apa yang diinginkan UFC.
dan memberikan apa yang diinginkan orang-orang. Dan aku menerima tantangan ini. Jadi, itu saja. Dan pertanyaan, jadi ketika mereka membicarakan tentang Umar, aku bilang Umar, sama seperti yang aku katakan di sini, Umar telah kehilangan rasa hormat dariku. Contohkan. Semua orang, aku ingin tahu kamu anggap ketidakhormatan, kamu juara. Semua orang ingin bertarung denganmu, jadi target, ambil sabuknya. Tidak ingin orang menantangmu, tinggalkan sabuknya. Aku tidak peduli tentangmu, Mirab. Karena aku bicara secara pribadi, aku tidak ingin hal buruk untukmu. Aku selalu menghormati kamu, oke? Kamu harus jadi pria dulu, oke? Sialan ini buruk, sialan uang, sialan semuanya, oke? Kamu harus jadi pria dulu. Oke, aku tidak peduli, oke? Aku tidak peduli tentang orang-orang yang tenang. Kamu harus memberitahu aku sebagai seorang pria. Aku tidak melakukan apapun yang tidak hormat sebagai seorang pria. Oke? Oke. Biarkan aku katakan apa yang aku katakan buruk tentang negaramu, tentang nasionalmu, tentang pribadimu. Apa yang aku katakan? Tidak ada. Aku hanya bilang kamu menghindariku. Apa yang kamu lupakan? Apapun yang kamu tweet online, apapun yang kamu posting online, semuanya tentang kamu menghindariku. Semuanya tentang itu yang kamu bicarakan. Aku tidak pantas mendapatkan apapun. Semua yang aku katakan itu bohong. Kamu pembohong? Kamu mau jadi pria? Kamu telah kehilangan rasa hormatku. Buktikan apa yang aku katakan itu bohong. Ya buktikan. Kamu harus membuktikannya. Ketika kamu bicara tentang sesuatu, kamu harus bilang yang benar. Kamu bilang aku bicara denganmu. Aku tidak pernah. Aku bilang ya, aku akan bertarung denganmu di bulan Februari atau Maret. Ini bukan hanya aku, seluruh dunia. Ketika apa? Oke. Cukup ketika kamu meminta saya untuk bertarung, saya bilang ya, saya akan bertarung di bulan Februari atau Maret, dan kamu mulai membuat alasan seperti, oh Merab tidak mau bertarung denganku, dan itu setelah Piotr Jan memenangkan pertarungannya, kamu membuatnya mendengarkan dengan kacamata, dan beberapa guru seperti guru-guru, dan menunjukkan bagaimana Piotr Jan lebih layak daripada saya. Oh dia aktif, dia baru saja mengalahkan David, dia terlihat sangat bagus, dia terlihat seperti pembunuh, itulah sebabnya saya ingin mengalahkannya. Nah, dan kemudian gunakan ini. Kamu tahu apa yang terjadi? Kamu tahu Kamara Usman kalah dalam rematch. Saya rasa saya sudah di sini cukup lama dan saya rasa saya butuh rasa hormat kan? Saya mengalahkan semua orang. Siapa yang akan kamu kalahkan? Arman, rasanya sebagai petarung pertama yang mewakili Armenia memperebutkan gelar UFC. Saya sangat senang bisa mewakili negara saya, Armenia, Rusia. Pertarungan akan diadakan di Armenia, di Los Angeles. Ya, pertarungan itu akan menjadi rumah kedua saya, yaitu Los Angeles, karena banyak orang Armenia di sana. Saya sangat bersemangat, orang-orang juga sangat bersemangat untuk menonton pertarungan ini, dan saya akan berlatih sangat keras untuk mendapatkan sabuk itu dan menjadi juara Armenia pertama di dunia. Islam. Kamu tahu kamu punya lawan yang sangat berbahaya dengan Arman Sarukian? Jadi maaf kalau membahas hal lain, tapi satu orang yang terus membicarakanmu juga adalah Ilya Topuria. Apakah kamu punya pesan untuk dia? Dia benar-benar ingin bertarung denganmu tahun depan. Enggak, saya sudah capek memberi kesempatan kepada orang-orang kecil sekarang. Saya butuh sabuk kedua saya, kamu tahu. Enggak ada yang menarik. Dia petarung yang bagus. Dia petarung yang punya keterampilan bagus, tapi saya enggak mau memberi dia kesempatan. Saya butuh sabuk kedua. Pertarungan untuk apa? Itu enggak ada artinya. Cuma namanya, tak butuh namanya, butuh sabuk. Pertanyaan untuk Khabib bilang dia berharap bisa bertahan di UFC 311, melatih kamu dan Mar, apa yang kamu bilang ke Khabib untuk menenangkannya? Kami mencoba untuk mempermudah, tapi ini akan jadi malam yang panjang untuk dia. Dari pembukaan kartu, Sergey Ulanbekov bertarung di pertarungan pertama dan saya Umar. Saya merasa kasihan pada Khabib. Ini akan jadi malam yang panjang untuk dia.